Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama meskipun melalui jarak jauh atau daring, tetapi semoga tidak menurunkan semangat kalian dalam belajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak mengangkat kedua tangan kalian sambil membaca doa secara khidmat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan video pembelajaran di mana di situ ada video beserta gambar. Nah, dan penjelasan yang melalui Ustadz sampaikan silakan kalian cermati. Dan bagi anak-anakku yang sedang mengikuti luring, silakan mengikuti luring terlebih dahulu, tidak apa-apa. Setelah itu buka kembali video yang Ustadz sampaikan. Oke, kita masuk ke pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelajaran 6, mari belajar Quran Surat Al-Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi pelajaran 6, yaitu mari belajar Quran Surat Al-Fil. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang membaca Quran Surat Al-Fil. Nanti setelah ini ada tentang isi kandungan surat Al-Fil. Anakku, ya, di gambar ada seorang ibu guru yang menjelaskan tentang Quran surat Al-Fil. Nah, ibu guru berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, Al-Fil artinya pasukan bergajah. Surat Al-Fil berada pada urutan ke-105 di dalam Al-Quran. Surat Al-Fil pula terdiri dari 5 ayat. Nah, nanti kita belajar bersama mulai dari ayat pertama ya sampai dengan ayat ke-5. Dan surat Al-Fil ini termasuk pada golongan surat Makkiyah. Nah, di situ ada murid perempuan ya bertanya, apa itu surat Makkiyah? Nah, surat Makkiyah adalah surat di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Nah, berikut ciri-ciri surat Makkiyah. Nah, yang pertama, surat Makkiyah diturunkan di kota Mekah. Ya. Silakan anak-anak barangkali ya, catatan yang penting silakan dicatat ya, biar bisa dibuat belajar untuk selanjutnya. Yang kedua, ciri-ciri surat Makkiyah itu ayat-ayatnya biasanya pendek. Nah, surat Makkiyah ini ya, surat-surat yang pendek ya, itu surat berada di juz amma ya. Termasuk surat Al-Fil ini. Ciri-ciri surat Makkiyah yang ketiga membahas mengenai akidah dan tauhid. Kenapa surat Makkiyah membahas akidah dan tauhid? Karena pada saat itu surat Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah, yang mana penduduk kota Mekah itu belum 100% masuk ke agama Islam. Jadi seluruhnya atau pembahasan suratnya itu bersifat pada akidah dan tauhid. Selanjutnya, ciri-ciri surat Makkiyah yang keempat biasanya dimulai dengan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai para manusia? Karena di situ kembali lagi seperti pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga, karena yang menjadi objek pada surat tersebut adalah orang-orang yang belum masuk ke agama Islam. Berbeda jika objeknya sudah masuk agama Islam, itu berubah menjadi ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina taqillah. Itu ya. Ada 4 ciri-ciri surat Makkiyah.
Nah, selanjutnya mari kita belajar membaca surat Makkiyah yang ada 5 ayat. Nanti Ustadz bacakan satu persatu ayat, nanti silakan kalian ikuti secara klasikal. Nah, meskipun jarak antara Ustadz di sekolah, kalian di rumah, tetapi semoga bisa memahami. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, bisa kalian ikuti di rumah. Ayat yang kedua, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Ustaz ulangi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Dan ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, Ustadz yakin bahwa kalian pasti sudah bisa membaca surat Al-Fil. Mungkin sebagian dari kalian juga sudah Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Ustadz akan Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat kelima. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Yang terkandung dalam peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, gubernur pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu
Apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah latang sekawanan burung membawa batu-batu panas seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abrohah ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Baik anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Tadi di awal Ustaz sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membaca surat Al-Fil yang benar, keterangan surat Al-Fil, ada berapa ayatnya, dan termasuk pada urutan surat yang keberapa dalam Al-Quran. Dan di akhir tadi juga sudah ada video kisah tentang surat Al-Fil atau isi kandungan surat Al-Fil. Untuk di akhir pembelajaran, Ustadz memberikan tugas kepada kalian. Ada soal, silakan kalian kerjakan secara online. Nah, link soalnya ada pada deskripsi. Ya, silakan kalian kerjakan. Di situ ada 10 soal, satu soal bernilai 10 poin. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih. Terakhir dari Ustadz, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan satu lagi, apabila ada materi yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan kepada Ustadz. Ya, insya Allah nanti Ustadz akan memberikan jawabannya. Dan jangan lupa bagi yang sudah menonton video pembelajaran hari ini, silakan kalian tulis nama kalian pada komentar dengan tulisan nama lengkap dan kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.